Tidak pernah merasa puas itu ada dua sisi. Karena memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita puas. Tetapi yang salah adalah ketika kita tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup. Ada sebuah pernyataan yang bagi kita tentunya menarik untuk disimak ya. Bahwa bumi tidak pernah cukup dengan air, seberapa banyak air yang diberikan selalu diserapnya. Atau orang terkenal bilang begini, air itu turun ke bumi, nah itu terserap dia. Artinya bahwa bumi itu tidak pernah merasa puas, seberapa air pun diberikan selalu diserapnya. Ini bicara mengenai diri manusia yang sering juga tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas itu ada dua sisi. Yang pertama, positif dan negatif. Yang positif, orang yang tidak pernah merasa puas, dia selalu berinovasi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang negatif, orang yang tidak merasa puas, dia tidak tahu yang namanya cukup. Sehingga timbul keserakahan, ketamakan dalam dirinya yang menyebabkan dia selalu tidak bahagia. Saya ingin menyampaikan yang kedua, yaitu ketika orang menjadi tamak, orang menjadi serakah, dan tidak pernah merasa cukup, maka orang itu tidak pernah akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Mengapa? Karena memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita puas. Contohnya begini, apakah orang ketika dia habis makan, dia akan gembira, dia akan senang, dan dia katakan, wah makanannya enak. Tetapi ketika saudara tinggalkan tempat makan itu, dan saudara beraktivitas, tunggu 6 jam lagi, ya 6 jam, 8 jam, saudara akan lapar lagi. Itu tanda bahwa saudara tidak bicara mengenai puas, tetapi sebenarnya kita selalu butuh sesuatu yang sebenarnya tidak pernah cukup di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika orang merasa cukup, orang itu merasa sampai di sini saja, maka itu bicara mengenai orang itu mampu mengendalikan dirinya. Karena kalau bilang tidak cukup, pasti nggak cukup. Kalau Anda bekerja di kantor atau bekerja di perusahaan, seberapapun gaji yang diberikan pasti nggak cukup. Mengapa? Karena pada dasarnya kita banyak keinginan. Ingin A, B, C, D, waduh sampai Z ya, kita ingin semua. Apakah itu salah? Nggak salah. Tetapi ketika kita tidak merasa cukup dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan pernah yang disebut dengan menikmati kehidupan. Dengan bahasa yang boleh saya katakan, kita tidak bisa menemukan yang disebut dengan bahagia. Ada orang dengan kesederhanaan, dia tinggal di rumah yang sangat sederhana, tetapi dia bisa tertawa, lepas. Tetapi ada orang yang tinggal di rumah yang begitu mewah luar biasa, tetapi muka selalu cemberut. Kenapa? Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup. Perasaan tidak cukup inilah yang mendorong berbagai hal yang buruk kadang-kadang dalam kehidupan kita. Bahkan korupsi terjadi itu karena dia merasa tidak cukup. Gaji yang diberikan, dia merasa nggak cukup ini. Apakah benar demikian? Bisa benar, bisa tidak. Karena ternyata itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Ketika orang gaji kecil, maka dia mencukupkan dengan yang kecil. Ketika yang besar, dia mencukupkan dengan yang besar. Akhirnya nggak pernah selesai juga. Tetapi ketika orang itu merasa cukup, dia bisa menahan dirinya dari banyak keinginan-keinginan di dunia ini. Maka saat itulah dia bisa melihat bahwa ternyata cukup itu akan membuat dia bahagia. Tetapi ketika dia masih membuka dirinya dengan segala materi dunia ini, maka pada saat itu dia akan tidak pernah merasa cukup. Dan dia akan terus mencari dan mencari. Dan itu yang saya katakan banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan, termasuk korupsi.
orang bisa korupsi bukan karena gajinya tidak cukup, tetapi dia selalu kurang dan kurang sehingga dia mengambil hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Di awal saya katakan tadi, merasa tidak puas itu ada dua sisi. Satu, bisa positif, bisa negatif. Yang negatif ketika orang itu menjadi serakah. Tetapi kalau orang itu menjadi orang yang bisa mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan, dia bisa bersyukur, maka itu saya katakan sebagai tempat di mana hatinya mendapatkan damai dan dia bisa berbahagia. Apakah Anda saat ini merasa tidak cukup? Jika Anda katakan, ya saya merasa tidak cukup, berarti saudara sedang tidak mensyukuri pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, syukurilah. Dan milikilah rasa cukup itu. Ketika itu cukup, maka Anda akan menemukan yang disebut dengan hidup yang berbahagia. Jadi, ketika manusia mampu mengendalikan nafsunya dan merasa cukup, maka pada saat itulah saya katakan manusia mendapat kebahagiaan. Jika Anda mau bahagia, milikilah rasa cukup. Kiranya ini memberi inspirasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Oke.